Ini kan sekarang gini, kalau kita lihat survei, Pak Jokowi kan itu sampai 80 tahun loh 80% yang menerima masyarakat Indonesia. Artinya seluruh perilaku politik Pak Jokowi, keputusan-keputusannya, tindakannya itu diamini oleh 80% orang Indonesia. Artinya Pak Jokowi itu role model. Dan kita harus terima itu role model. Walaupun itu role model yang busuk misalnya begitu ya. Tapi itu diterima oleh Indonesia. Jadi menurut saya nggak salah kalau ada pemuda-pemuda itu kepingin seperti Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu role model. Sekarang Mas Kiki Rizal, kita kembali ke soal sejarah. Bagaimana sih kita memahami atau mengerti sejarah sehingga kita nggak mudah untuk kemudian seakan dibiaskan bahwa itu bukan sejarah. Apa kata kuncinya? Ya menurut saya pertama adalah kebudayaan membaca. Nah sebenarnya problem di Indonesia itu bukan budaya bacanya rendah. UNESCO tuh keliru menurut saya. Bilang dari 1000 orang Indonesia yang membaca 1 tahun hanya 1 orang, itu keliru. Itu keliru. Karena apa? Bukan orang Indonesia tidak punya budaya baca, tapi akses terhadap bahan bacaan yang susah. Pertanyaan saya, apa di daerah Samosir ada toko buku Gramedia gitu yang besar? Ada nggak di Samosir? Nggak ada. Nggak ada ya kan? Di Purworejo itu kan kota besar. Ya, di pinggiran Jogja. Betul. Ada nggak toko buku? Kalau Jogja kan? Ada. Di Wamena ada nggak? Stasiun ada. Di Wamena ada nggak? Wamena nggak ada. Pasti nggak ada. Artinya menurut saya bukan budaya bacanya yang rendah, tapi akses terhadap buku itu problemnya. Bayangkan selain tapi di kota besar kan banyak akses. Iya, tapi ada toko bukunya enggak? Nggak di kota besar kayak Jakarta. Iya, tapi kan Indonesia tidak hanya Jakarta. Iya kan? Nah, selain akses terhadap buku yang susah, oleh karena toko buku yang tidak ada, perpustakaan daerah kita bagaimana? Itu kan tidak ada satupun caleg nih caleg ataupun cawapres yang bicara tentang kebudayaan literasi ini nggak ada. Misalnya, nggak ada juga anak SD di Jakarta yang ke perpustakaan daerah ya? Nggak ada. Ya itu juga mesti pertanyaan ya. Maksud saya adalah, apakah di rumah itu ada mereka rak buku? Misalnya contoh sederhana begini kan, ada riset yang cukup baru ya, maksudnya tentang asal usul dari Renaissance atau pencerahan. Ternyata bukan karena orang-orang kaya, sebab utamanya bukan karena orang-orang kaya itu mendanai para saintis, seniman kayak Da Vinci, Michelangelo gitu. Tapi justru faktor yang menentukan itu banyak tentara mulai baca buku. Tentara yang setiap hari bergumul dengan senjata, tiba-tiba baca buku dan di pojok rumahnya ada rak buku. Itu Renaissance bermula di situ. Artinya orang yang lebih banyak berurusan dengan otot, bukan otak, tiba-tiba menyeberang. Membuat ruang baru buat kebudayaan membaca. Nah di Indonesia persoalannya banyak orang itu tidak punya kemampuan berpikir. Karena apa? Karena tidak satupun potong bacaan yang mereka bisa akses. Nah, itu problem. Nah, problem lainnya menurut saya adalah kita punya orang paling kaya di Indonesia, salah satunya itu pengusaha karena usaha bubur kertas. Hutan itu habis dibabatin ya. Dia buat kertas. Menjadi buat kertas. Tapi belum tentu dia punya perpustakaan di rumahnya. Bukan itu persoalan. Tapi apakah Indonesia memproduksi kertas baca? Kan enggak. Kertas baca kita impor. Beda ya? Iya. Kertas baca dengan kertas tulis. HPS itu bukan kertas baca. Dia memantulkan cahaya karena itu bikin mata lelah. Karena itu kita sudah kok baca ngantuk begitu. Nah jadi menurut saya ada seperangkat hambatan yang membuat yang bisa kita simpulkan bahwa kayaknya pemerintah hanya menginginkan kita nggak punya tradisi seperti para pendiri bangsa membaca, punya cerita dengan buku. Karena apa? Akses terhadap buku yang sulit, iya kan? Mahal. Kita beli buku di Indonesia Timur harganya naik 20-35% karena ongkos kirim yang mahal, perpustakaan yang mahal, susah, makan waktu dan butuh tenaga. Nah, jadi saya mengalami masih. Jadi saya untuk membudayakan itu, ada senior saya kasih tahu saya. Waktu itu istri saya lagi mengandung anak saya, lalu dia bilang mulai dari kandungan baca buku saya. Dan benar.
Istri saya itu telaten, tiap malam dia baca buku sambil ngobrol sama belum lihat bentuknya itu kan di kandungannya. Begitu lahir dan sejak kecil dia hobinya baca. Ya itu problemnya menurut saya kalau kita mau jadi orang Indonesia, prototipe orang Indonesia pertama Cuma kan para begitu dia pendiri bangsa. ambil buku di Gramedia 10, saya stres. Ya itu murah lah dibanding satu nongkrong di kafe kan habis 3 juta. Itu nggak ada apa-apa lah. Sekali beli wine 5 juta nongkrong gitu. Masa ambil buku 10 nggak ada sampai 2 juta mahal. Kan Jangan bilang gitu lah. Punya perpustakaan di rumah. Ya. Itu tadi untuk melatih dia supaya dia lihat, wah, ini pasti baca buku untuk jadi role model. Kadang juga problemnya adalah tapi mertua saya kalau datang ke rumah saya nanya terus itu, ngapain punya ini, ngapain dijadikan kamar aja katanya. Iya, nah itu harus diinsafkan itu. Itu problemnya menurut saya adalah kadang kita tidak paham bahwa kita itu juga harus punya anggaran belanja untuk pikiran, bukan hanya badan. Betul. Persoalannya kan kita pakai pakaian brand yang mahal, sepatu yang sampai harga 4 juta, 5 juta, celana, baju gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah kita punya pikiran yang sama untuk membelanjakan untuk perhiasan pikiran begitu? Nah, itu kan problem menurut saya. Nah, saya mau kilas balik lagi ya, maksudnya kita Indonesia ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang semua punya cerita dengan buku. Kenapa mereka bisa menciptakan Indonesia yang orang sampai hari ini nggak pernah kebayang kok bisa? Yang begitu kompleks, beragam kok bisa di-create jadi satu nation gitu. Itu pasti kerjaan orang-orang hebat. Nah, orang hebat itu bahan bakarnya apa? Pengetahuan, ya buku. Nah, bagaimana Republik Indonesia ya mau diselamatkan oleh orang-orang mereka yang nyalon jadi presiden kalau nggak punya cerita dengan buku. Nah, itu problem. Dan hebatnya lagi, kalau kita dengar kan ya, misalnya Bung Hatta, Bung Salir, dibuang kemana, itu sambil bawa tas banyak, itu isinya buku semua. Bayangin pemerintah kolonial tidak melarang mereka bawa buku. Sedangkan ingat di zaman Pak Harto dulu, kita punya buku atau beli buku terlarang. Wah, rumah kita, kos-kosan kita dikejar-kejar itu. Nah kita di sidang itu. Itu menurut saya problemnya kita hari ini itu menurut saya keterputusan kebudayaan. Dan itu yang membuat kenapa kita sampai ke pergaulan yang sangat gila ini. Yang ada di titik nadir peradaban. Karena menurut saya hampir semua kalau kita dengar obrolan politik begitu ya, politisi bicara begitu ya, pejabat-pejabat bicara, itu kan kita yang baca buku itu kita ngerasa kering gitu ya? Bukan. Apa? Tumpul sekali gitu ya. Iya, jadi kita berada di titik nadir peradaban begitu. Jadi seolah-olah dia kaya, dia necis, dia keren, tapi otaknya kosong begitu. Gimana kita bisa menyerahkan? Tadi, karena sudah nggak beda buku lagi, beda anggaran sih. Ini kan kita mau bicaranya sepertinya kayak gitu. Tapi saya juga mau bilang bahwa bukan berarti para pendiri bangsa kita itu tidak menghiasi badannya ya dirinya. Kalau kita lihat foto-foto para pendiri bangsa, itu mayoritas mereka necis-necis loh. Kita lihat Hatta, Soekarno, Tan Malaka begitu ya. Kayak misal Hatta di Belanda itu pakai topi pasti Borsalino, itu merek nomor 1 di Italia begitu ya. Mereka Hatta mimpinya itu beli sepatu Belly. Dulu dia bisa akses barang-barang mahal itu karena dia menulis, dibayar dengan baik. Tapi setelah zaman Orde Baru, ya ongkos orang menulis, berkarya untuk intelektual itu rendah sekali sehingga Hatta cuma bisa pasang gambar iklan sepatu Belly sampai dia meninggal dia nggak sanggup beli sepatu Belly. Tapi itu menunjukkan bukan dia nggak ingin berpakaian dengan pantas. Tadi bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh juga, boleh. Mereka sangat necis, tapi pikirannya juga sangat ideologis. Necis juga ya. Nah itu problemnya hari ini kan dandannya keren-keren. Tapi pikirannya itu serendah sumur kering. Nah, itu problemnya. Bajunya branded. Bajunya branded. Pikirannya stupid. Itu kawan saya dan kawan Anda juga. Kita break, masuk segmen berikutnya. Dan itulah cilakanya menurut saya, artinya kita mundur bukan maju. Nah itu yang bermasalah ketika kita ngomong tentang bonus demografi. Apakah ini akan benar-benar menjadi bonus demografi atau bencana demografi? Karena apa? Karena kita gagal membentuk pemuda, dan pemuda yang tampil hari ini yang dikatakan pemuda, yang katanya gemoy,